Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Suci Ayu Pangestuti dari kelas KBC asal sekolah SMA Negeri 2 Kalianda. Di sini, saya akan membahas mengenai teks cerita sejarah, materi bahasa Indonesia kelas 12 semester 1. Simak terus ya sampai akhir video. Pasti masih kebanyakan orang itu bertanya-tanya, apa sih cerita sejarah itu? Bagaimana sih? Di sini saya akan menjelaskan definisi dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. Menceritakan tentang masa lalu atau masa lampau. Yang ketiga, struktur teksnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal itu? Konjungsi temporal adalah sebuah kata penghubung yang memberikan penjelasan hubungan waktu dari dua peristiwa. Dan yang terakhir, yaitu isi berupa fakta. Berarti, teks cerita sejarah ini tidak ada yang mengada-ngada, semuanya berupa fakta atau kebenaran. Struktur teks cerita sejarah. Harus terdapat 3 struktur berikut ini untuk membuat teks sejarah yang baik. Yang pertama yaitu orientasi. Pada bagian ini, berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya, berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Yang kedua, urutan peristiwa atau insiden. Pada bagian ini, berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya dituliskan secara rinci dan mendetail, hingga para pembaca akan lebih memahami hal apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu. Yang terakhir adalah reorientasi, merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya, pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun, ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Itu sah-sah saja, karena bagian ini hanya sebagai opsi atau pilihan saja. Selanjutnya akan saya bahas apa saja sih kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah ini. Yang pertama, pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Selanjutnya, frasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Yang ketiga, verba material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misalnya, membaca, melempar, mendorong, dan lainnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah banyak memanfaatkan konjungsi atau kata penghubung temporal. Contohnya yaitu
kemudian, setelah, lalu, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu kalimat menjemuk, kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Cara teknik penulisan teks cerita sejarah. Yang pertama, kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis. Yang kedua, dari sekelompok fakta atau peristiwa, perlu ada penentuan fakta kausal atau penyebab, fakta peristiwa, dan fakta penyebab. Bila uraian berupa deskriptif naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Jenis-jenis teks sejarah. Jenis teks sejarah ada dua. Yang pertama sejarah fiksi dan yang kedua adalah sejarah non-fiksi. Yang pertama akan kita bahas yaitu sejarah fiksi. Terdiri dari apa saja sih sejarah fiksi ini? Dalam sejarah fiksi, terdiri dari yang pertama adalah novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut novelis. Yang kedua, cerpen. Cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan yang terakhir adalah roman. Roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa juga disebut kisah percintaan. Dan selanjutnya adalah sejarah non-fiksi. Terdiri apa saja sih dalam sejarah non-fiksi ini? Yang pertama adalah biografi. Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya, autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Selanjutnya, cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Dan yang terakhir adalah catatan sejarah. Adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Sejarah fiksi dan non-fiksi juga mempunyai perbedaan loh. Apa saja sih perbedaannya? Dalam sejarah fiksi, yang pertama, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Yang kedua, gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Yang ketiga, pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Dan yang terakhir, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Jika dalam sejarah non-fiksi, yang pertama, tersusun oleh fakta yang objektif. Yang kedua, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Dan yang terakhir, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Adapun fungsi teks cerita sejarah, yang pertama adalah fungsi rekreatif, memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Berikut adalah contoh cerita sejarah.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika tadi saya ada kesalahan dalam mengucapkan kata atau kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.